Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdafi, mahasiswa Unsur semester 3 non-reguler. NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan pertama hukum pidana. John Locke Bird terkenal dengan teori hak asasi manusia, teori kontrak. Thomas Antonimas, bapak hak asasi manusia ini, teori dikenal dalam hukum alam dan sosiologi hukum. Percobaan atau poking atau stand, kalau berbicara pengertiannya, percobaan ini tidak akan kita temukan definisinya dan pengertiannya. Tapi kalau kita lihat pengaturannya di dalam KUHP buku 1 pasal 53 sampai 54, kita akan beda satu buku itu bab 5 sampai 6 dan seterusnya. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, salah nafas aja, salah pengertian. Kenapa demikian? Sama dengan bernyanyi, ada tempo yang berbeda. Jika niat dengan permulaan pelaksanaan dan selesai pelaksanaan bukan disebabkan karena kehendaknya. Ayat 1 pasal 53 mencoba kejahatan. Kata kejahatan ini ibu mengajak cetak warna yang berbeda, maksudnya untuk mengingatkan kita semua pasal ini hanya berlaku untuk kejahatan. Pengertian kejahatan di sini apa yang dimaksud? Perbuatan yang ada di buku 2, buku 1 tentang ketentuan hukum, buku 2 kejahatan, buku 3 tentang tradingan. Ada niat permulaan pelaksanaan kategori percobaan pasal 53 ayat 1. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang dimaksud pidana pokok ini buku 1 KUHP pasal 10 pidana terdiri dari satu pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tambahan, pidana denda, kejahatan yang diatur yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Contoh dalam buku 2 104 sampai 488. Yang dimaksud kejahatan di sini di dalam KUHP sama masuk kategori kejahatan, artinya menurut pasal 53 ayat 2 maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga ini ada diskon dapat dikurangi 30%. Kalau pidana pokok misalnya dia dipidana dilakukan itu ancaman pidana 6 tahun, maka percobaannya 6 dikurangi sepertiga dari 6, artinya menurut ayat 2-nya maksimum dapat dikurangi sepertiga. Kalau berbicara pencurian maksimum pidana 5 tahun dikurangi sepertiga dari 5 ayat 3 mengatakan jika diancam pidana seumur hidup atau mati di penjara selama 15 tahun. Di ayat 2 pidana pokok dapat dikurangi sepertiga terbagi 2 berbanding 1. Pidana penjara sementara itu misal 20 tahun, 15 tahun. 2. Pidana penjara seumur hidup selama ia hidup kalau si pelaku itu divonis seumur hidup sampai dia mati. Bedanya pidana mati eksekusi, dia mati hidup, dipaksa sampai mati. Menurut ayat 3 kalau ancaman pidana pokoknya 15 tahun ini seolah orang kontradiksi. Memiliki alasan karena yang namanya pidana mati atau seumur hidup tidak bisa dihitung memiliki secara matematik tidak bisa dihitung secara matematik sehingga ditentukan maksimum 15 tahun. Contoh, ada pelaku melakukan tindak pidana yang ancaman pidana mati tapi ternyata hanya percobaan, tidak dikurangi sepertiganya, malah dipenjara divonis 15 tahun. Pidana tambahan, pencabutan hak tertentu dan keputusan hak tertentu. Kita pelajari ayat 1 sampai 3 dapat disimpulkan percobaan itu adalah perbuatan dengan niat yang jahat dan niat itu udah mulai dilaksanakan tapi perbuatan pelaksananya belum selesai. Ruang lingkup ini muncul dari pasal 1 ayat 1 KUHP. Apa sih percobaan? Yaitu perbuatan yang tidak selesai dalam hukum pidana. Tindak pidana itu ada yang selesai dilakukan dan ada yang belum selesai. Kita pelajari ayat 1 sampai 3 dapat disimpulkan percobaan itu adalah perbuatan dengan niat yang jahat dan niat itu udah
mulai dilaksanakan, tapi perbuatan pelaksanaannya belum selesai. Ruang lingkup ini muncul dari pasal 1 ayat 1 KUHP. Apa sih percobaan? Perbuatan yang tidak selesai dalam hukum pidana. Tindak pidana itu ada yang selesai dilakukan dan ada yang belum selesai. Kalau mencoba pencurian, dia tidak selesai perbuatannya, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi pelaku mau mencuri tapi keburu ketahuan. Nah, itu baru namanya percobaan. Percobaan itu tidak bisa delik sendiri. Contoh percobaan pencurian, percobaan pembunuhan. Ini ancamannya apakah pencobaan pencurian atau penganiayaan atau pembunuhan, makanya dikurangi sepertiga hukumannya, masuk dalam pasal 53 ayat 1. Mencoba pelanggaran tidak masuk hukum pidana. Contoh, kalau Pak Dara naik motor dalam lalu lintas, undang-undang harus memiliki SIM, memakai helm, dan menyalakan lampu. Tapi Pak Dadang takut jambulnya rusak, jadi gak pakai helm. Tapi begitu ada polisi, Anda pakai. Dalam undang-undang lalu lintas tidak memakai helm masuknya pelanggaran. Menurut pasal 54 tidak dikenakan sanksi pidana. Ada filosofi dari undang-undang ada dua. Ada untuk kepastian hukum untuk kita semua. Kedua, pegangan untuk masyarakat dan aparat negara. Kenapa percobaan itu harus diatur dalam tindak pidana? Tindak pidana 2. Yang pertama, stras akru seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi pasal 53 ayat 1. Niat, perbuatannya tidak selesai, jadi menurut alasan memperluasnya tindak pidana ini bukanlah tindak pidana berdiri sendiri, tapi menempel dengan tindak pidana lainnya. Jadi itu semuanya kejahatan yang diatur di buku 2. Dan Winggel Suringha, percobaan itu tidak delik dibangun sendiri, tetapi delik yang tidak selesai. Tindak pidana pencucian uang bukan berdiri sendiri, karena orang itu gak mungkin mendapatkan uang yang halal dicuci di sini. Artinya disamarkan oleh uang itu adalah uang tidak halal menjadi disamarkan dengan uang yang halal. Pencucian uang itu identik dengan korupsi, tapi perdagangan orang, tapi pelacuran, tapi narkoba. Kenapa percobaan tidak selesai tapi diberikan tindak pidana? Yang satu orangnya, yang satu perbuatannya. Berbahayanya percobaan itu karena tatanan hukum. Oh, saya mah coba-coba saya mah tidak bermaksud korupsi. Dalam tindak pidana khusus tidak masuk dalam percobaan memiliki atau menguasai atau menggunakan. Kata Pak Dadang teh, pengen nyobain aja sabu, jangankan mencicipi, memegang saja sudah kena tindak pidana narkotika. Mending sekalian coba aja karena hukumnya sama. Sifatnya yang jahat dan bertentangan dengan tatanan hukum dan kepentingan hukum. Unsur-unsur percobaan yang diatur pasal 53. 3 unsur ini merupakan satu kesatuan unsur percobaan ini. 3-nya satu kesatuan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan percobaan. Karena kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, bukan lagi percobaan namanya. Makar arti penyerangan, walaupun kita persepsinya makar itu petinggi negara, presiden, duta negara, ada 2 unsur. Mau selesai atau tidak selesai itu susah masuk makar. Unsur tidak pidana yang 3 tadi mutlak harus ada. Apa itu niat? Kenapa niat bisa dipidana? Niat ini adalah sikap batin dari pelaku yang ada di dalam diri. Pada prinsipnya hukum pidana tidak bisa memberikan sanksi kepada niat, karena niat adalah sikap batin dan belum berupa perbuatan yang bisa dipidana, adalah perbuatan. Maka niat, contoh, ibu berhadapan dengan Pak Saragih. Ke kampus ketemu ibu, tapi Pak Saragih terlihat muka marah. Sering kuliah pidana, tapi nilai jelek, sehingga muka marah ibu menduga Pak Saragih terlihat tidak suka ibu. Ibu patut menduga ada apa ya dengan Pak Saragih. Itu sikap batin terlihat tidak suka ibu. Tidak suka dari raut muka, tapi belum terlihat dari perbuatan ibu. Ibu tunggu saut Pak Saragih, padahal mau tutup kunci mobil misalnya. Itu sikap batin yang belum bisa terlihat.
Bagaimana cara membedakan sikap batin dan sikap kesengajaan? Apakah selalu identik? Kalau sengaja tidak harus ada niat dan sikap batin belum terlihat. Orang melakukan kejahatan bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Perbedaan niat dengan sengaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.